Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davia Puji Handayani dari kelas 11 HPHP 1 akan menerangkan cara sehat menyimpan makanan sisa. Punya sisa makanan, Anda tetap bisa menyimpan sisa makanan tersebut dan mengonsumsinya di lain waktu. Namun, agar terhindar dari kuman dan tetap aman, ada aturan yang harus diperhatikan. Berikut cara menyimpan makanan sisa yang tepat. Yang pertama, simpan makanan 2 jam setelah dimasak. Makanan yang tersisa sebaiknya disimpan paling lambat 2 jam setelah dimasak. Bakteri dan virus berpotensi mengontaminasi makanan yang sudah lebih dari 2 jam berada dalam suhu ruang. Apabila makanan sisa yang hendak Anda simpan sudah melewati waktu tersebut, sebaiknya panaskan terlebih dahulu hingga suhu 70 derajat Celcius, barulah disimpan. 2. Pilih wadah penyimpanan yang tepat. Makanan sisa sebaiknya disimpan di wadah yang kedap udara. Hal ini dilakukan agar tidak ada kuman yang mengontaminasi makanan selama penyimpanan. Bila tidak ada wadah kedap udara, letakkan di piring atau mangkuk, lalu tutup dengan plastik wrap. Yang ketiga, perhatikan porsi yang pas. Makanan sisa akan lebih tahan lama dan higienis bila didinginkan secepatnya. Oleh karena itu, sebaiknya hindari menyimpan sejumlah besar makanan dalam satu wadah sebab diperlukan waktu yang lama untuk mendinginkannya. Misalnya, ketika Anda ingin menyimpan 20 potong ayam goreng, lebih baik bagi dalam 2-3 wadah berbeda, daripada menyimpan seluruh makanan sisa tersebut dalam satu wadah besar. Hal ini dilakukan agar makanan dapat lebih cepat didinginkan. Yang keempat, kulkas atau freezer. Penyimpanan makanan sisa ditentukan berdasarkan kapan Anda akan mengonsumsi makanan tersebut. Bila Anda berencana mengonsumsinya dalam beberapa hari ke depan, maka cukup simpan di kulkas. Namun bila Anda akan mengonsumsinya dalam jangka waktu lebih lama, maka sebaiknya simpan di freezer. Yang kelima, panaskan makanan terlebih dahulu. Bila makanan sisa sebelumnya disimpan di kulkas, panaskan makanan dalam suhu 70 derajat Celcius selama 2 menit sebelum dikonsumsi. Hal ini penting untuk mematikan kuman yang mungkin mengontaminasi makanan. Anda dapat menggunakan microwave atau memasaknya di atas kompor. Apabila makanan dibekukan di freezer, cairkan terlebih dahulu menggunakan microwave sebelum memanaskannya atau dengan merendam wadah penyimpan menggunakan air hangat. Yang keenam, pisahkan dengan bahan makanan lain. Selain untuk menyimpan sisa makanan, tentunya kulkas juga Anda gunakan untuk menyimpan berbagai bahan mentah untuk masakan. Pisahkan antara bahan mentah, masakan matang, dan makanan sisa. Sebaiknya, masing-masing menggunakan rak penyimpanan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi. Yang ketujuh, beri label. Setelah menyimpan makanan sisa dalam wadah, jangan lupa untuk memberi label. Anda dapat menempelkan label berisi jenis makanan dan kapan tanggal penyimpanannya. Apalagi bagi Anda yang sering menyimpan sisa makanan dalam kulkas. Hal ini sangat dianjurkan. Pemberian label dapat memudahkan Anda untuk menemukan masakan yang dicari dan mengonsumsinya dalam jangka waktu optimal. Yang kedelapan, susun dengan cerdik. Saat menyimpan makanan sisa dalam kulkas, selalu letakkan di belakang makanan sisa yang sudah Anda simpan sebelumnya. Jika Anda menumpuk wadahnya, letakkan sisa makanan baru di bawah wadah masakan yang lebih lama disimpan. Dengan demikian, Anda akan mudah menemukan masakan mana yang perlu dihabiskan terlebih dahulu. Yang kesembilan, konsumsi saat masih optimal. Walaupun kulkas berguna untuk menyimpan makanan sisa lebih lama, tetap ada waktu optimal untuk mengonsumsinya. Makanan yang disimpan dalam kulkas sebaiknya dikonsumsi dalam jangka waktu 2-5 hari. Namun, makanan yang disimpan dalam freezer dapat bertahan hingga kurang lebih 6 bulan. 10. Segera konsumsi setelah makanan dicairkan. Apabila Anda membekukan makanan sisa, maka sebaiknya segera konsumsi setelah mencairkan makanan tersebut, tepatnya dalam 24 jam setelah mencair. Perlu diingat bahwa makanan sisa yang sudah pernah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Marsa Putri, saya dari kelas 11 APHP 1. Di sini saya akan menjelaskan tata cara table manner yang baik dan benar. Ada opening. Yang pertama, waktu dipersilakan masuk dari sebelah kanan kursi dan bergerak ke kiri sampai duduk di kursi yang disediakan. Pelayan akan membantu kita duduk dengan sempurna. Yang kedua, duduklah dengan tegak, jangan malas atau merosot di kursi. Jarak badan dan tepi meja kira-kira 5 jari. Yang ketiga, simpan tas, dompet, atau barang bawaan pribadi kita lainnya di belakang kursi. Yang keempat, ambil serbet yang sudah tersedia dan letakkan di pangkuan. Kalau serbetnya berukuran besar, lipat 2 dengan bentuk persegi atau segitiga. Yang kelima, jangan panik menghadapi sederet peralatan makanan. Kuncinya, gunakan peralatan makan mulai dari urutan sebelah luar sampai ke dalam.
Yang keenam, jika makan di restoran, kita boleh langsung menyantap makanan yang tersedia. Tapi jika diadakan di rumah seseorang, tunggu tuan rumah menyantap makanan pertama kali. Sekarang ada appetizer. Yang pertama, untuk appetizer biasanya dihidangkan sup atau salad. Untuk salad, gunakan garpu dan pisang. Sedangkan untuk sup, gunakan sendok sup yang besar yang biasanya berujung bundar. Yang kedua, sendokkan sup dengan cara menciduki dari sisi tubuh kita ke arah luar. Ini supaya kita nggak sampai ketumpahan dan menghindari percikan. Yang ketiga, untuk sup berbentuk krim atau cairan tanpa isi, seruput melalui sisi samping sendok. Jika sup berisi sayuran atau daging, masukkan ke mulut melalui ujung depan sendok. Yang keempat, ada sedikit perbedaan untuk cangkir sup bertelinga 1 dengan yang bertelinga 2. Setelah menyendokkan beberapa kali, kita bisa langsung meminum sup tersebut. Untuk cangkir yang bertelinga 1, angkat cangkir dengan 1 tangan. Sementara cangkir bertelinga 2 harus diangkat dengan kedua tangan. Yang kelima, jika sup disediakan bersama roti sebagai pelengkap, sobek roti dengan jari tangan sebelum memakannya. Jangan gunakan pisau untuk memotongnya atau memakannya utuh. Yang keenam, jika pelayan berkeliling meja dan menawarkan roti di keranjang, cukup tunjuk roti yang kita mau, tunggu sampai pelayan meletakkannya di piring kita. Yang ketujuh, setelah selesai makan, letakkan sendok dalam posisi terlentang arah diagonal dari kanan bawah ke tengah piring. Tapi untuk cangkir sup, letakkan sendok di atas tatakan sebelah kanan. Sekarang ada main course. Yang pertama, pegang garpu dan pisau dengan tepat. Di tangan kiri, jepit garpu dengan jempol dan telunjuk. Lalu 3 jari yang lain gunakan untuk menahan tangkai garpu bagian bawah. Yang kedua, untuk main course, menu yang disajikan biasanya daging atau ikan. Ada 2 gaya makan yang bisa dipilih. Pertama, gaya Amerika. Makanan dipotong kecil dahulu dengan pisau dan garpu. Potong yang paling ada dekat kita, baru yang jauh. Setelah selesai, pisau diletakkan di tepi piring dan garpu dipindahkan ke tangan kanan untuk menyuap makanan. Yang kedua adalah gaya Eropa. Pisau tetap dipegang di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Makanan dipotong seukuran 1 suap dan langsung disantap. Yang ketiga, untuk makanan daging atau ikan, garpu yang dipakai harus selalu dihadapkan ke bawah atau terlungkup. Jika ingin menyuap nasi atau makanan yang bentuknya kecil, boleh menyuap dengan garpu yang dihadap ke atas. Yang keempat, mengobrol saat makan malam berlangsung sering terjadi karena formal dinner kan juga media untuk bersosialisasi. Tapi jika mengobrol panjang, letakkan garpu di atas pisau pada posisi istirahat. Yang kelima, ketika akan minum, sebaiknya seka mulut dengan napkin dahulu untuk menghindari gelas berminyak akibat makanan yang menempel di mulut. Yang keenam, selesai makan, garpu diletakkan di sebelah kiri pisau secara berdampingan. Posisi garpu terlentang dan bagian sisi tajam pisau menghadap ke dalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dessert. 1. Untuk alat makan dessert, perhatikan sendok dan garpu kecil yang disediakan sejajar dan ujungnya saling berlawanan. Kedua, kalau dessert yang disediakan berkuah seperti puding berfla, kita bisa menyendok kuahnya sama seperti cara menyendok sup dari arah badan ke depan. Dessert buah dipotong-potong kecil, dimakan sedang dengan menggunakan garpu kecil. 3. Teh dan kopi biasa dihidangkan setelah dessert lengkap dengan peralatannya. Jangan gunakan sendok untuk menyeruput minuman. Sendok yang tersedia hanya untuk mengaduk. 5. Untuk meminumnya, angkat gelas mendekati mulut. Tinggalkan sendok pengaduk di tatakannya. 2. Apa aja yang mengangkat makanan mendekati mulut kita, bukan mulut kita yang menunduk menghampiri makanan. Mengaduk-aduk sup secara perlahan untuk mengurangi panasnya. 3. Minimalkan suara bunyi peralatan makan yang beraduk. Sebisa mungkin enggak meninggalkan noda, kayak lipstik di serbet atau gelas. Kalau lipstik terlanjur menempel di mulut gelas, bersihkan noda dengan jempol tangan secara terselubung. Ramah dan sopan terutama dengan tamu di sebelah kiri, karena tamu di sebelah kiri kita adalah tamu yang wajib kita entertain. Kalau kita nggak suka main course-nya, potong kecil-kecil hidangan tersebut, seolah-olah kita menikmatinya. Lalu kumpulkan lagi di tengah-tengah piring waktu main course usai. Mengumpulkan sisa makanan yang nggak habis di tengah piring, lalu meletakkan garpu dan pisau dalam posisi selesai. Melepaskan daging dari tusukannya untuk menu sate. Don'ts. Apa saja yang tidak boleh lakukan? Meletakkan serbet di dada, meletakkan tas,
kunci atau handphone di atas meja makan. Menggunakan serbet untuk mengelap peralatan makan, keringat atau hidung. Mengembangkan siku dan meletakkan lengan di atas meja. Meniup makanan yang panas supaya cepat dingin. Menghirup makanan berkuah. Menunduk teman ngobrol dengan pisau, sendok, atau garpu saat makan. Berkumur setelah minum. Sebelum minum. Bersendawa, bersiul, dan bersenandung. Is a big no. Meletakkan serbet di atas meja sebelum formal dinner. Mencungkil kotoran menempel di gigi. Lebih baik izin ke kamar mandi dulu.